told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal kami sajikan preview Against the Gods episode 22. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Di suatu malam yang indah, Yunche dan Lan Xuru duduk di atas atap berduaan, di mana Yunche telah merenungkan semua perkataan peri Yue Chan tentang bakat Xia Qingyue. Sehingga Yunche yang merasa dirinya direndahkan, dia bertekad untuk membuktikan kalau dirinya layak menjadi suami Xia Qingyue. Oleh karena itu, pada malam pertemuannya dengan Lan Xuru, Yunche berkata pada pacar keduanya itu kalau dia ingin mengikuti turnamen peringkat Changfeng yang akan datang. Lan Xuru senang, tetapi dia tidak memiliki hak untuk memutuskan siapa saja yang akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat Changfeng. Pasalnya, kuota turnamen peringkat Changfeng yang mewakili istana kekaisaran hanya 3 orang saja dan ditentukan melalui seleksi. Jika Yunche benar-benar ingin mendapatkan kuota tersebut, maka dalam waktu setengah tahun Yunche harus masuk dalam posisi 3 teratas peringkat Tianxuan. Secara alami Yunche juga memahami situasi tersebut sehingga titisan dewa jahat itu berencana pergi meninggalkan istana Xuan Changfeng untuk berlatih di luar. Yunche menganggap istana Xuan Changfeng terlalu nyaman, pasalnya dia membutuhkan tekanan yang mengancam nyawa agar dapat mendorong potensi dalam dirinya hingga batas maksimal. Yunche berjanji pada Lan Xuru ketika dia kembali setelah setengah tahun, maka Yunche akan menjadi sosok yang lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun agak enggan berpisah, Lan Xuru hanya bisa menghormati pilihan calon suaminya tersebut dan berpesan agar Yunche tidak terlalu memaksakan diri. Setelah berpamitan dengan kekasihnya, Yunche langsung pergi saat itu juga di bawah kesedihan Lan Xuru. Yunche tidak pergi sendirian, melainkan ada peri Yue Chan yang menemaninya. Kini Yunche dan peri Yue Chan pergi menuju ke tempat di mana binatang buas yang merajalela tinggal, yaitu gurun kematian yang terbentang 950 km. Setelah sampai di kota, Yunche segera memilih penginapan untuk tempat tinggalnya, dan kemudian dia memasuki kondisi berkultivasi saat menyempurnakan pil darah naga dengan peri kecil yang setia menjaganya. Meskipun terbilang cukup sulit dan berbahaya, akhirnya Yunche berhasil menyempurnakan 3 pil darah naga pada hari ketiga. Sehingga sekarang ini kekuatan Yunche telah meningkat ke puncak ranah gaib sejati tingkat keempat, dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus tingkat kelima. Kemudian Yunche keluar dari penginapan dan langsung pergi menuju gurun kematian untuk berlatih selama setengah tahun ke depan sebelum ia kembali ke istana Xuan Changfeng. Sebenarnya peri Yue Chan tidak sudi menginjakan kakinya di gurun kematian. Tetapi karena dia sudah setuju untuk melindungi Yunche selama 3 bulan, maka gadis cantik seputih salju itu akan setia menemani dan melindungi Kang Fuckboy berlatih. Yunche berjalan menuju ke kedalaman gurun kematian dan dia bertemu dengan sekitar 7 binatang gaib sejati, serigala biru punggung besi yang secara brutal menerkamnya. Meskipun terkenal dengan pertahanan tubuhnya yang kuat, Yunche mampu membantai 7 serigala biru punggung besi dengan pedang rajanya. Dalam perjalanan ini Yunche telah menghadapi banyak sekali binatang spiritual, salah satunya elang badai ganas yang tanpa sengaja membawa liontin miliknya. Sehingga Yunche meminta bantuan peri Yue Chan untuk membawanya terbang mengejar burung elang tersebut. Dengan balasan Yunche akan membuka 5 meridian yang tertutup milik gebetannya itu. Setelah berjam-jam mengejar burung elang tersebut, tanpa terasa Yunche dan peri kecil telah terbang jauh ke pusat gurun kematian. Tepat ketika Yunche turun dan akan menangkap elang yang membawa liontinnya.
Tiba-tiba muncul seekor naga raksasa yang langsung menerkam ke arah Yunche dan peri Yue Chan dengan gigi tajam di mulutnya. Untung saja peri kecil sigap menyelamatkan Yunche, tetapi tidak lama kemudian mulut ganas dari naga raksasa lainnya juga muncul dan menyerang peri kecil. Molly mengatakan kalau kedua naga raksasa tersebut merupakan dua naga beracun jantan dan betina yang bermutasi, serta kekuatannya berada di puncak ranah gaib langit, sehingga Yunche tidak akan mampu melawan mereka. Suara naga jantan membawa kebencian yang mendalam dan niat membunuh di dalamnya ketika mengatakan kalau Yunche dan peri kecil adalah manusia bodoh yang telah berani menargetkan harta Dewa Naga. Hingga kemudian kedua naga beracun itu dengan kejam menyerbu Yunche dan peri kecil sambil berteriak matilah. Peri Yue Chan mendorong Yunche dan menyuruhnya segera pergi sejauh mungkin karena dia sendiri akan menghadapi kedua naga raksasa tersebut. Pertarungan peri Yue Chan dan sepasang naga beracun itu berjalan sangat sengit hingga menimbulkan badai yang dahsyat. Sungguh kebetulan elang yang membawa lionting Yunche sudah kehabisan energi dan ditambah lagi terkena efek badai dari pertarungan peri Yue Chan dengan dua monster naga raksasa, sehingga membuatnya jatuh tidak sadarkan diri. Dengan begitu akhirnya Yunche bisa mengambil liontin miliknya dan Molly segera menyuruh Yunche pergi jika tidak ingin mati. Yunche menjawab kalau dia tidak mau meninggalkan peri kecil bertarung sendirian karena semua masalah ini terjadi disebabkan oleh dirinya. Naga jantan berkata kalau ternyata peri Yue Chan telah melangkah setengah jalan ke ranah gaib kaisar, sehingga sangat wajar jika gadis cantik itu berani datang dan mencoba mencuri harta Dewa Naga. Peri kecil menjawab dengan suara sedingin es kalau dirinya tidak bermaksud untuk menyinggung kedua naga tersebut karena dia hanya lewat secara tidak sengaja. Peri Yue Chan juga mengatakan kalau dia tidak tahu tentang apa itu harta karun Dewa Naga. Namun kedua naga raksasa itu tidak peduli dengan jawaban peri Yue Chan karena mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Di mana dulu mereka pernah berbuat baik pada manusia, tetapi manusia tersebut malah membunuh satu-satunya anak mereka. Merasa sangat kesulitan melawan dua monster naga sekaligus, peri kecil mengaktifkan perisai esnya pada saat naga jantan menerkam dengan mulut ganasnya. Melihat naga jantan datang ke arahnya membawa peri Yue Chan yang berada di dalam perisai, Yunche mencoba menyelamatkannya dengan menghantam tubuh naga jantan tersebut menggunakan pedang rajanya. Tetapi naga jantan masih mampu bertahan, dan kemudian membawa peri Yue Chan terbang ke atas ketika perisai es yang melindungi gadis cantik itu benar-benar hancur, meledak dan membuat pecahan beterbangan kemana-mana. Ketika tubuhnya terjatuh, peri Yue Chan mengayunkan pedang esnya dan langsung menyayat tubuh naga jantan hingga sisiknya hancur satu demi satu. Melihat suaminya terluka, naga betina sangat marah dan bersumpah akan membunuh peri Yue Chan. Terlebih lagi gadis cantik sedingin es itu telah kehabisan energi. Peri Yue Chan menjawab meskipun dia harus mati di tempat ini, peri Yue Chan akan membunuh naga betina terlebih dahulu. Kemudian peri Yue Chan merilis teknik terlarang awan es Aurora 0 yang dengan cepat membuat tubuh naga betina membeku seperti kristal es dan tidak lama kemudian hancur berkeping-keping. Raungan marah naga jantan bergema ketika menyaksikan istrinya mati dengan cara yang begitu kejam, sehingga dia bersumpah akan membunuh peri Yue Chan. Yunche sangat terkejut melihat peri Yue Chan bisa membunuh salah satu naga beracun. Tetapi keterkejutannya berubah menjadi kecemasan ketika Molly mengatakan kalau peri Yue Chan juga akan mati, karena nadi gaibnya telah hancur setelah menggunakan teknik terlarang. Yunche menjadi gila ketika mendengar perkataan Molly, lalu Yunche berkata kalau dia tidak akan membiarkan peri kecil mati, karena peri kecil menghadapi bencana ini ketika mencoba melindungi Yunche. Jika peri Yue Chan benar-benar mati, maka Yunche tidak akan merasa damai seumur hidupnya. Oleh karena itu Yunche memohon pada Molly untuk membantunya membunuh naga jantan. Peri kecil yang kehilangan seluruh kekuatannya kini menutup matanya sebelum dia mulai jatuh dari udara, dan naga jantan sudah siap menerkamnya dari bawah. Tindakan naga beracun jantan menyebabkan Yunche menjadi pucat karena ketakutan, lalu berteriak memanggil nama Molly untuk segera membunuh naga raksasa tersebut. Molly menganggap naga jantan itu hanya binatang spiritual level rendah, jadi dia bisa dengan mudah membunuh naga jantan tersebut. Kendati demikian, Molly juga berakhir lemah karena dia sendiri juga telah menahan racun ganas di dalam tubuhnya selama beberapa tahun ini. Kemudian Molly menyuruh Yunche untuk segera membawa pergi peri Yue Chan jika ingin menyelamatkannya. Pasalnya peri Yue Chan telah terkena racun dari kedua naga raksasa tersebut. Tidak menunggu lama lagi, Yunche bergegas menghampiri peri kecil yang saat ini sudah terbaring lemah di tanah. Suara lemah keluar dari mulut peri kecil ketika dia berkata pada Yunche kalau nadi gaibnya telah hancur total dan tidak bisa diselamatkan, jadi peri kecil menyuruh Yunche untuk pergi saja.
Yunche melihat ada sebuah gua di bawah gunung kecil, sehingga dia segera mengambil tubuh peri kecil yang dingin dan lembut ke dalam pelukannya, lalu menyerbu ke arah gunung tersebut. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Sabtu jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Against the Gods episode 22 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.